Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah tugas besar DDT. Kami mengambil judul dengan analisis komparatif tingkat kebisingan area sekitar TLT dan GKU 3 berdasarkan variasi waktu aktivitas kampus, yaitu pada pagi dan siang. Selanjutnya. Oke, di sini saya sendiri yaitu Denis Putra Hardiansyah dan ada rekan saya Arif Raffi Sulaiman Hasibuan dan Sarah Salsabila. Pertama langsung saja masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang. Di sini kita dilatar belakangi untuk kenyamanan akustik itu penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Gedung TLT dan GKU 3 memiliki mobilitas mahasiswa yang tinggi, sehingga meningkatkan potensi kebisingan. Kebisingan dari aktivitas mahasiswa dan sumber eksternal dapat mengganggu konsentrasi serta produktivitas belajar. Penelitian ini dilakukan sebagai implementasi engineering pada desain proses mata kuliah DDT dan Propstat. Nah, pengukuran kebisingan dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan masih memenuhi standar baku mutu 55 desibel menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Nah, pengambilan data sendiri ini menggunakan sonometer dan dianalisis untuk memberikan solusi mitigasi kebisingan. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi teknis untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan kampus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kita akan menentukan bagaimana pengaruh perbedaan waktu aktivitas kampus, yaitu pagi dan siang, terhadap tingkat kebisingan di lingkungan sekitar TLT dan GKU 3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kebisingan di lingkungan sekitar TLT dan GKU 3 pada perbedaan waktu aktivitas kampus, yaitu pagi dan siang? Kemudian apakah rata-rata tingkat kebisingan di lingkungan sekitar gedung TLT dan GKU masih memenuhi standar baku tingkat kebisingan untuk kawasan pendidikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Kemudian bagaimana rekomendasi teknis yang efektif untuk menurunkan tingkat kebisingan di titik-titik hotspot atau titik kritis pada kedua gedung tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami melakukan pengukuran dan pengolahan data, yaitu 1. Untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah DDT dan Propstat. Kemudian kami ingin mengidentifikasi fluktuasi tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar TLT dan GKU 3 pada perbedaan waktu aktivitas kampus, yaitu pagi dan siang. Kemudian kami ingin membandingkan tingkat kebisingan antara lingkungan sekitar TLT dan GKU 3 pada perbedaan waktu aktivitas kampus, yaitu pagi dan siang. Selanjutnya, kami juga akan menganalisis apakah tingkat kebisingan yang diperoleh masih berada dalam batas toleransi kenyamanan untuk lingkungan pendidikan akademik. Kemudian kami akan mengolah data yang didapatkan dari pengukuran menggunakan analisis statistika dasar, yaitu mean, median, modus, nilai terbesar, nilai terkecil, dan standar deviasi. Kemudian kami akan memberikan rekomendasi yang efektif untuk pengurangan tingkat kebisingan di lokasi TLT dan GKU 3. Selanjutnya, bab 2 ada landasan teori. Nah, di sini sebelum jauh ke materi, kita harus tahu dulu apa itu tingkat kebisingan. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan manusia serta ketidaknyamanan lingkungan. Secara teknis, intensitas bunyi ini dinyatakan sebagai tingkat kebisingan dengan satuan desibel. Untuk menjaga kualitas lingkungan tersebut, pemerintah menetapkan baku tingkat kebisingan, yaitu batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan agar tidak melampaui ambang batas toleransi manusia. Dalam konteks kawasan pendidikan seperti Telkom University, standar yang ditetapkan adalah sebesar 55 desibel. Selanjutnya yaitu desibel sendiri, yaitu satuan dari tingkat kebisingan. Desibel adalah satuan logaritmik untuk menyatakan perbandingan intensitas atau daya suara.
Nah, desibel ini digunakan karena telinga manusia merespon suara secara logaritmik, bukan linear. Rentang pendengaran manusia sangat luas, sehingga skala desibel mempermudah pengukuran menjadi sekitar 0 sampai 120 desibel. Nilai 0 desibel merupakan ambang batas pendengaran manusia, 20 mikrofarad pada frekuensi 1 kHz. Setiap kenaikan 10 desibel menunjukkan intensitas suara meningkat 10 kali lipat. Selanjutnya ada awakening. Awakening itu adalah metode pembuatan frekuensi pada alat ukur kebisingan yang menyesuaikan dengan sensitivitas telinga manusia. Telinga manusia sendiri itu lebih sensitif pada frekuensi menengah, yaitu pada frekuensi 1 sampai 4 kHz dibanding frekuensi sangat rendah atau tinggi. Nah, awakening bekerja sebagai filter elektronik untuk menghasilkan pengukuran suara yang lebih akurat. Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan dBA. Nah, di sini yaitu awakening. Digunakan sebagai standar evaluasi kebisingan lingkungan. Selanjutnya ada sonepal meter sendiri, yaitu alat yang kami gunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, sonepal meter atau SLM adalah instrumen pengukuran elektronik yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat tekanan suara secara objektif dan terstandarisasi. Alat ini digunakan untuk mengukur seberapa keras atau bising suatu lingkungan yang dinyatakan dalam satuan desibel. Pada pengukuran kali ini, kami menggunakan SLM dengan seri Habotes HT662B yang menggunakan mikrofon electric condenser. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh teman saya, Sarah. Oke, kita akan memasuki ke dalam bab 3. Yang pertama adalah alat dan bahan, yaitu sound level meter, kabel USB, laptop, tripod, stopwatch atau timer. Selanjutnya, ada lokasi dan waktu pengukuran. Pada bagian ini ditunjukkan lokasi dan waktu pengukuran penelitian. Selanjutnya, pengukuran dilakukan pada 2 waktu aktivitas kampus, yaitu pagi hari pada pukul 7 pagi sampai 11 siang. Dan siang hari pukul 12 sampai 4 sore. Selanjutnya, ada teknik pengambil data. Strategi sampling waktu sesuai SNI, pengukuran aktif dilakukan selama 1 menit per replikasi dan diulang sebanyak 10 kali. Guna memenuhi standar durasi LEQ, lingkungan yang representatif, prosedur jeda dan stabilisasi alat di antara setiap replikasi diberikan jeda selama 30 menit untuk meminimalkan pengaruh fluktuasi kebisingan sesaat, sehingga total durasi pengamatan di setiap titik total adalah kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, geometri dan posisi penempatan instrumen alat diukur ditempatkan pada ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah, setinggi pendengaran manusia, diarahkan ke sumber suara dominan dan berjarak minimal 3,5 meter dari dinding untuk menghindari efek pantulan bunyi. Setelah itu, ada konfigurasi parameter pengukuran instrumen diatur menggunakan pembuat-buatan frekuensi awaiting dBA untuk menyesuaikan dengan sensitivitas telinga manusia serta mode respon slow dengan konstanta waktu 1 detik guna menghasilkan pembacaan data lingkungan yang lebih stabil. Selanjutnya, pengolahan data secara DDT dilakukan dengan cara mencari LEQ dari masing lokasi pada waktu pagi dan juga siang, lalu membandingkan data yang didapat dengan grafik dan juga membandingkannya dengan Kempen LH nomor 48 tahun 1996 dengan ambang batas 55 dBA kawasan pendidikan. Selanjutnya, pengolahan data secara Propstat dilakukan menghitung nilai mean, median, dan modus untuk mengidentifikasi kecenderungan pemusatan data desibel LI di lapangan, menentukan nilai max dan min guna mengetahui batas tertinggi lonjakan suara impulsif serta batas terendah background noise suara latar gedung.
Selanjutnya, pengukuran standar deviasi simpangan baku untuk mengetahui sejauh mana data berfluktuasi dari nilai rata-ratanya, di mana nilai deviasi yang tinggi menunjukkan tingkat kebisingan yang tidak stabil, menggabungkan seluruh kalkulasi rata-rata sektoral menjadi grafik ringkas yang mempresentasikan profil kebisingan total pada titik ukur. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rofi. Baik, terima kasih Sarah. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang bab 4 yang berupa isi. Yang pertama itu adalah hasil pengolahan data DDT. Nah, hasil pengolahan ini mengacu pada keputusan Menteri nomor 48 tahun 1996, yang dimana untuk lingkungan kegiatan sekolah atau jenisnya itu maksimal tingkat kebisingannya adalah 55 desibel dengan awetting. Nah, yang pertama itu akan saya tunjukkan adalah data mentah kami. Sebentar. Di sini dulu. Selesaikan hal lain. Nah, seperti yang kalian lihat, ini merupakan data mentah yang kami dapatkan langsung dari alat kami, yaitu adalah SLM ataupun soil level meter. Nah, dan rata-rata dari banyaknya desibel yang kami dapatkan itu berkisar antara 600 sampai 900 data. Dan dari data mentah ini akan kami olah menjadi menjadi per partisi, dan yang dari satu Excel ini akan dapat 10 partisi, yang dimana masing-masing partisi tersebut bersekitar rentang waktu antara 1 menit dengan jeda 30 detik seperti yang teman saya katakan tadi. Nah, dari masing-masing partisi tersebut akan kita dapatkan masing-masing L ekuivalennya, yang dimana L ekuivalennya ini akan nanti kita gabungkan seperti ini, dan akan kita bandingkan dengan L ekuivalen dari lokasi lainnya. Seperti kita lihat sini pada C1, GKO3, dan TWLT. Yang warna merah yang saya highlight ini merupakan LEQ yang melebihi dari batas tingkat kebisingan yang diatur oleh Menteri, yaitu 55 desibel. Nah, ini yang TWLT merupakan yang paling banyak ada yang data yang saya highlight, maupun di C1 maupun di C2. Dan untuk grafik itu kami menggunakan diagram batang dan juga diagram garis. Kenapa kami menggunakan diagram batang? Ini kami menggunakan diagram batang untuk melihat perbedaan per 1 L ekuivalen. Yang dimana ini bisa kita lihat, misalnya ini pada LEQ1, ini bisa kita lihat perbedaannya ya langsung antara LQ2, LQ3, L4, dan sampai LQ10. Dan kenapa kami menggunakan grafik garis ataupun diagram garis? Ini untuk melihat seberapa fluktuatif data yang kami dapatkan. Dan selanjutnya itu ada hasil pengolahan data Profstat. Sama seperti dari tadi, cuman bedanya kalau Profstat itu data olahannya itu kami gabungkan semua. Tidak ada kami partisi sama sekali. Dan dari data yang sudah kami dapat tersebut, kami tinggal mencari min, median, modus, max, min, dan standar deviasi. Dan seperti tadi, setelah kami olah semua titik, maka akan kami gabungkan menjadi menjadi seperti ini. Yang dimana di Excel ini terdapat min, median, modus, max, min, standar deviasi dari semua lokasi titik pengukuran kami. Dan bisa kita lihat, seperti yang disebutkan juga oleh teman saya tadi, semakin tinggi standar deviasinya, itu maka akan semakin tinggi juga fluktuasi dari data yang kami dapat. Dan semakin rendah standar deviasinya, maka data yang kami dapatkan akan bersifat homogen, ataupun perbedaannya hanya sedikit, bisa beda 1 ataupun bisa beda 2 doang. Dan juga bisa kita lihat dari max dan minnya, semakin jauh max dan minnya itu, maka standar deviasinya akan semakin tinggi. Dan semakin rendah max dan minnya, maka
standar deviasinya juga akan semakin rendah. Nah, sekali lagi standar deviasi itu berfungsi untuk melihat persebaran data dari rata-rata data kita. Selanjutnya, setelah tadi kami olah data kami secara DDT dan Profstat, kami juga akan memberikan rekomendasi terhadap pengendalian kebisingan berbasis vegetasi, yang dimana untuk ketebalan sampai 1 sampai 2 meter atau semak atau pagar mampu mereduksi kebisingan permukaan antara 1,5 sampai 3 desibel. Dan untuk ketebalan 3 sampai 5 meter ataupun pohonan memberikan reduksi signifikan sebesar 3,5 sampai dengan 5 desibel. Dan untuk ketebalan lebih besar dari 10 meter mampu memotong tingkat kebisingan hingga 10 desibel. Nah, dan untuk spesies tanaman luar yang kami rekomendasikan yaitu adalah pucuk merah dan juga pohon tanjung. Dan juga ada untuk pengisi strata bawahnya itu ada tanaman soka dan tetehan sebagai pengisi strata bawah tersebut. Ini merupakan tabel yang saya sebutkan tadi. Kami menggunakan tanaman pagar atau hedge yang berupa tadi tetehan dan juga pucuk merah sebagai itunya. Nah, selanjutnya ada bab 5 kesimpulan yang akan ditampilkan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sarah. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini yaitu kawasan GKU 3 dapat dikategorikan sebagai lingkungan belajar yang cukup ideal karena mayoritas tingkat kebisingannya masih berada di bawah atau mendekati ambang batas kenyamanan kampus, yaitu 55 dBA. Kondisi ini membuat suasana belajar di area tersebut relatif nyaman dan kondusif. Sementara itu, kawasan TWLT memerlukan perhatian lebih, terutama pada area lobi dan parkiran, karena tingkat kebisingannya telah melebihi standar kenyamanan. Tingginya aktivitas kendaraan dan mobilitas mahasiswa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kebisingan di area tersebut. Guna mengembalikan ambang batas kenyamanan akustik di titik kritis gedung TWLT tersebut agar dapat bergerak turun mendekati batas aman 55 dBA, maka direkomendasikan sebagai solusi rekayasa kontrol bising lingkungan, engineering noise control, berupa perancangan sabuk hijau. Luar ruangan berstata dengan ketebalan antara 3 hingga 5 meter. Selanjutnya, ada saran, yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pihak kampus dapat lebih memperhatikan tingkat kebisingan di kawasan TWLT, terutama pada area lobi dan parkiran yang memiliki tingkat kebisingan cukup tinggi. Pengaturan aktivitas kendaraan serta penambahan tanaman atau area hijau dapat menjadi salah satu untuk mengurangi kebisingan di lingkungan kampus. Oke, selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai analisis tingkat kebisingan di area TWLT dan GKU. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman dan kondusif. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.